Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nora Faiza, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi SKI bab 2 yang berjudul Peradaban Islam Daulah Utsmani. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Daulah Utsmani. Jadi, apa itu Daulah Utsmani? Daulah Utsmani merupakan suatu kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, yang termasuk salah satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Bangat. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan juga Daulah Syafawi. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung kurang lebih selama 6 tahun lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani juga meliputi sebagian besar Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa dikatakan juga bahwa Daulah Utsmani berhasil menguasai 3 benua sekaligus. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani berawal dari Sulaiman Syah yang meninggalkan keempat orang putranya yang bernama Sankor Takin, Tokday, Ertugrul, dan Dandan. Kemudian, pasca meninggalnya Sulaiman Syah, keluarga besarnya terbagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama menginginkan untuk kembali ke daerah asalnya, sedangkan kelompok lainnya menginginkan melanjutkan ekspedisi ke Asia bersama Ertugrul dan Dandan, yang kemudian Ertugrul diangkat menjadi pemimpin baru dan menetap di Anatolia. Kemudian, pada suatu hari terdapat pertempuran antara pasukan Alaluddin I dengan Kekaisaran Bizantium, di mana pasukan Alaluddin I mendapatkan bantuan dari Ertugrul dan kelompoknya. Oleh Alaluddin I, Ertugrul mendapat gelar Muqaddamah Sultan yang berarti tentara pelopor sultan. Nah, ternyata belum selesai sampai di situ. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia, dan oleh Alaluddin I diangkatlah anaknya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alaluddin I memberikan gelar Bey dan memberikan daerah yang lebih luas serta dapat menggunakan mata uang sendiri. Selang beberapa lama, Sultan Alaluddin I meninggal, sementara beliau tidak memiliki putra. Peristiwa tersebut dimanfaatkan Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Padis al-Utsmaniyah atau yang berarti Raja Keluarga Utsman yang juga mendapatkan dukungan dari berbagai rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsman dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Kurohishar atau Ishkishar. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang ke-1 ada Utsman. Disebut juga dengan Utsman I karena dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan itu dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seseorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Utsman juga membangun tentara yang disebut juga dengan Al-Ghozi. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan kurang lebih 16.000 km persegi tanah dan berhasil juga membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Nah, yang kedua ada Orkan. Orkan menggantikan kedudukan ayahnya dan beliau jugalah yang memindahkan kerajaan dari Kuroh ke Bursa. Orkan berhasil mendirikan jabatan Perdana Menteri, dan ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkishariyah. Sampai dengan akhir hayatnya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat, dengan banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademik-akademik ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Murad I. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putranya. Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, tekun dalam menjalankan agama. Murad I juga berhasil memperluas wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Sultan Murad I meninggal dalam keadaan syahid pada usia 65 tahun. Hikmah dari kepemimpinan ini adalah yang pertama, menyebarnya Islam yang semakin meluas. Yang kedua, Daulah Utsmani juga semakin dihormati dan dihargai. Yang ketiga, Daulah Utsmani juga semakin meluas ke berbagai negara. Yang keempat, ada Bayezid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Bayezid I. Beliau adalah sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran dan mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kebangkitan ini diprakarsai oleh Muhammad I dengan adanya kemenangan Timur Leng. Muhammad I juga berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayezid. Dengan tekad-tekad yang kuat, Muhammad I berhasil mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Daulah Utsmani kembali bangkit dan berjaya. Yang pertama adalah Muhammad I.
Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil membangkitkan kembali dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Itu adalah alasan utamanya mengapa beliau memindahkan ibu kota ke Bursa, karena Bursa sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Pada umurnya yang ke-43, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urnah. Yang kedua, ada Murad II. Beliau menggantikan ayahandanya yang bernama Muhammad I pada usia 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Prioritas utamanya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani. Sultan Murad II meninggal pada usia 47 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di samping Masjid Jami' Muradiyah di Bursa. Yang ketiga, ada Muhammad II Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika berumur 22 tahun. Yang keempat, ada Bayezid II. Sebenarnya, Bayezid II merupakan penguasa yang tidak terlalu kuat, tetapi beliau sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Dai Mutika dan dikuburkan di dekat Masjid Jami' yang dibangunnya. Yang kelima, ada Salim I. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintah Daulah Utsmani dengan membuat banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I juga merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki. Yang keenam dan yang paling panjang ini adalah Sulaiman Al-Qanun. Sulaiman I atau yang dikenal dengan Sulaiman Al-Qanun naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Bisa dibilang pada masa ini merupakan puncak kejayaan tertinggi. Sulaiman I diberikan gelar Al-Qanun karena jasanya yang meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani. Kemudian kitab tersebut diberi nama Multaqa Al-Abhor yang artinya muara segala samudra. Sulaiman Al-Qanun juga melakukan pembangunan yang fenomenal. Kemudian beliau juga menaklukkan berbagai kota-kota besar Islam sehingga kesultanan ini berhasil menguasainya. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan adanya serangan dari bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga, karena adanya gerakan obsesi sekuler. Ibrah yang bisa diambil yang pertama adalah berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah yang berhasil berjaya di Asia dan Eropa. Yang kedua, Daulah Utsmani juga berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu pilar kekuatan Islam dengan penaklukan Konstantinopel. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan kebudayaan sangat maju pada masa Daulah Utsmani. Yang keempat, sejarah Islam juga mencatat bahwa perjuangan Sulaiman Al-Qanuni juga merupakan pemimpin muslim tersukses. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.